Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niko Andriano, mahasiswa dari program studi teknik komputer dengan NIM 5312421030, mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester, yaitu program forecasting NN, data prediksi cuaca. Di sini saya menggunakan dataset dari BMKG, yang dimana berisi mengenai kecepatan angin menjadi fokus dari program yang sudah saya buat. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai kode-kode program yang akan saya jelaskan. Yang pertama untuk import Panda dan import NumPy yang digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Yang kemudian ada import warning yang dimana digunakan untuk mengatur agar pesan warning diabaikan. Selanjutnya ada DF atau data frame yang dimana dapat membaca file. Di sini saya menggunakan initial weather train, di mana menggunakan file CSV. Selanjutnya, saya membuat variabel dengan df.copy dengan nama dataset. Setelah itu, saya buat dataset is null, di mana di sini saya menghitung jumlah nilai yang hilang. Karena di sini dalam prediksi kita akan membuat nilai tersebut ada, tidak boleh nol. Oleh karena itu, didapatkan di sini sebelum saya masukkan data di sini, jadi ada beberapa baris atau kolom yang kurang, yaitu ada TX, TAFG, RHAFG, RR, dan SS. Yang dimana di sini data masih belum nol. Oleh karena itu, dihitung dengan menggunakan median untuk kolom tersebut. Sehingga kemudian menghasilkan nilai yang kemudian diisi dengan menggunakan dataset .filna dengan hasil median yang sudah coding sebelumnya mencari nilai median. Selanjutnya mari kita run. Sudah aman. Selanjutnya ada split features dan label, yang dimana di sini kita membagi beberapa dataset menjadi train dan test. Di sini menggunakan from Skylern, yang kemudian import train test split dengan dataset info, di mana kita bisa melihat info dari dataset yang kemudian dengan variabel X, yaitu TNTX, TAVG, RH, AFG, RR, SS, FF, underscore X, dan DDD underscore car. Yang dimana di sini saya fokusnya di Y-nya, yaitu di data cuaca, dimana FF underscore X adalah data cuaca rata-rata dalam suatu wilayah. Selanjutnya membagi antara data train dan test, dimana menggunakan data test sebanyak 0,2 atau 20% dari data, yang kemudian saya buat variabel yang baru dengan data xtrain scale dengan xtrain dan xtest scale dengan xtest. Selanjutnya kita print berapa sih dari train data dan kemudian tes data. Jika di run, maka menghasilkan output yang seperti ini, di mana ini udah nol semua, dan juga ada data type tipenya. Yang selanjutnya di sini ada train size-nya, berarti di sekitar 486 data, dan train test-nya di 122 data. Jika di total sebanyak 608 data. Selanjutnya kita masuk ke prediksi, di mana di sini saya menggunakan beberapa perbandingan yang dimana akan menghasilkan nilai mean squared error yang kemudian akan dijadikan perbandingan.
Sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, di sini kita melakukan prediksi, eh, kita melakukan inisiasi dulu dari masing-masing prediksi. Yang pertama ada linear regression, lasso regression, ditch regression, SV regression, dan kemudian ada DTR atau decision tree regression. Yang kemudian selanjutnya kita split antara train dan test untuk menghasilkan data, sehingga menghasilkan nilai RMS-nya atau root mean squared error, yang dimana jika kita run akan menghasilkan nilai sebagai berikut, dimana bisa dilihat nilai dengan data training regressi terendah yaitu di decision tree regression, yang dimana ada di 1,2. Jadi bisa dipastikan data yang saya buat, data yang sudah saya masukkan itu lebih cocok menggunakan decision tree, yang dimana menghasilkan nilai RMSE sebanyak 1,26666, 1,266 dan seterusnya. Sehingga di sini saya langsung melakukan import dari gambar untuk menghasilkan output dari result dari prediction dan data real yang sudah saya buat dan sudah saya training modelnya dan menghasilkan decision tree regression. Yang dimana di sini kita melakukan plot y-test yang dimana di data real dan di prediksi test dimana ini adalah hasil prediksinya. Kemudian kita analis, kita buat variabel title, result production vs real data, DTR atau decision tree, kemudian data keberapa, dia untuk datanya masing-masing naik dan turunnya. Kemudian ada wind speed ya, dimana di sini sudah saya katakan di awal saya menggunakan kecepatan angin untuk memprediksi apakah angin tersebut tinggi maupun rendah. Dan kemudian akan menghasilkan output gambar yang seperti ini. Dengan prediksi dengan warna biru dan real dengan warna oranye. Bisa dilihat untuk hasil dari prediksinya masih kurang akurat, tetapi di sini jika melihat dari gambar yang telah dihasilkan, meskipun gambarnya jauh, tetapi hasil dari outputnya tidak jauh berbeda. Jadi masih ada jejak-jejak dari output yang data real dari data prediction. Sehingga bisa digunakan untuk memprediksi yang dimana kita menghasilkan model dengan prediksi terbaik adalah decision tree regression. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari penjelasan saya mengenai forecasting time series neural network. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.